bahwa ini adalah pemilu yang paling brutal, yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Itu nggak ada itu, menang 3 kali berturut-turut. Mmm. Di Amerika, Partai Republik menang 3 kali berturut-turut, itu tidak terjadi, praktis tidak terjadi. Geraham saya gemertak Mmm. ketika melihat bagaimana kebohongan itu dilakukan sebagai bagian dari suatu strategi. Sekarang masih percaya Dengan siapa? dengan Presiden Jokowi? Back to BDM hadir lagi dalam format yang berbeda, dalam format yang lebih segar. Saya sekarang berada di Sultan Syahrir. Di lokasi ini bagi saya ada banyak mistis ya, karena ada keris di situ, ya, ada gambar proklamator Soekarno, ada bendera PDI Perjuangan dan bendera merah putih. Di luar ada banyak sepeda gitu. Bisa ditebak kan? Saya sedang berada di ruangan di mana? Hasto Kristianto. Malam Mas Hasto. Selamat malam, Mas. Hah? Sehat ya? Sangat sehat dan semangat. Semangat ya? Saya lihat banyak sekali sepeda-sepeda di luar. Emang dipakai semua ya? Ya, tidak semua tergantung. Kalau mau 17 Agustus, pakai yang sepeda ontel. Nah, kita naik Hah? sambil menyelami semangat para pahlawan kemerdekaan bangsa. Oke. Terus kemudian kalau lagi nyantai, yang kecil kita naikin. Kemudian kalau bersama Mas Pram, Nah, yang pakai speednya road bike. 32, road Nah, bike. oke. Selain sepeda ngapain Mas? Olahraga untuk menjaga kebugaran seorang sekjen gitu? Saya sekarang lari, karena tantangannya kan Bukan lari tidak dari kenyataan ya? oh tidak, lari untuk menghadapi kenyataan, lari Hmm. untuk menghadapi fakta-fakta brutal sekalipun. Karena dengan lari ini kebebasan berbicara. Dengan Oke. lari ini dari Bu Siti Atikoh Hmm. katanya kita mengalahkan diri sendiri. Hmm. Sehingga saya di Taman Suropati, kemudian di Gelora Bung Karno, bahkan saya sekarang mengupdate kalau ada 10K Hmm. maraton saya akan ikut. Terakhir di 10K? Iya di Semarang, Semarang? Kompas yang ikut mengadakan Iya. bersama dengan Pemda. Oke. Kapan naik ke half marathon atau maraton gitu? Aduh 10 kilo aja udah ngos-ngosan. Masih 1 jam 36 menit. 1 jam Nah, 36 sekarang menit harus ya? menurunkan berat badan dulu. Saya Ah, udah turun 3 kilo, ah. sehingga nanti bisa target Kal saya kalau 1 jam 20 menit kalau itu. stres berat badannya turun sebetulnya? Kebetulan pernah tes DNA. Ah. Di situ daya tahan terhadap stres itu masuk kategori warrior, sehingga Wah, siap menghadapi stres. siap menghadapi stres dan stres bagian kehidupan sehari-hari ya? Bagian dari kehidupan. Maka tadi ada yang kurang disebut tadi, Iya keris. Mas Budiman. Bukan, Hah? itu pohon kehidupan. Pohon kehidupan, apa itu? Ya, kita kan diajarkan Bu Mega merawat pertiwi. Hmm. Sehingga simbol-simbol mencintai pertiwi, Hmm. menghasilkan oksigen bagi kehidupan, Hmm. itu menjadi kultur partai. Hmm. Barikap Ciptaan yang kemarin menikahkan anaknya, kemudian souvenirnya adalah pohon. Pohon. Nah, itu bagian dari tradisi yang dibangun oleh Ibu Mega yang kemudian kami lembagakan menjadi kultur partai. Oke, oke. Jadi simbolik semuanya ya? Sangat simbolik. Oke. Kalau keris apa Mas? Itu ada keris yang di bawah gambarnya proklamator Soekarno? Itu kan ada banteng, kemudian Mhm. ada 3 keris. Mhm. Itu Trisakti. Berdaulat di bidang politik, itu yang warnanya hitam. Mhm. Kemudian dalam kebudayaan itu yang tengah, karena kebudayaan itu kan mendasari dari seluruh politik sebagai kehidupan. Kemudian satunya adalah berkepribadian berdikari dalam bidang ekonomi. Oke. Sehingga menggambarkan Trisakti. Nah, kebetulan saya berbeda dengan almarhum Mas Cahyo. Beliau Mhm. sangat memahami terhadap filosofinya. Hmm. Saya kebetulan menjadi Sekjen Senopati Nusantara. Nusantara Tosan Aji. Hmm. Tapi itu karena alam saja yang meminta, dan akhirnya saya merespon ketika ada permintaan bagi saya untuk menjadi sekjen. Oke. Jadi itu simbolnya. Hmm. Simbol dengan Bung Karno yang juga mencintai bumi, yang merawat pertiwi, kemudian Trisakti, dan di situ ada banteng sebagai simbol pembebasan terhadap berbagai bentuk penindasan. Oke. Mas, ini kan tadi kita ketemu juga di acaranya Butet ya, untuk Melek Gendong Lali di acara seperti itu. Dan Mas Hasto sampai malam ini udah kegiatan yang keberapa sebetulnya?
Ya rata-rata saya bisa rapat per hari, pertemuan, itu 11-12 kali. 12 kali Ya, pertemuan? ya. Belum melayani berbagai podcast, berbagai layanan-layanan seperti itu? Ya itu termasuk kan kami juga harus menjaga, itu maksimum 12 kali. Mmm, Kadang-kadang rata-rata sekitar 30 menit, ada yang juga 1 jam. mmm, Karena kita juga harus membangun tradisi intelektual di dalam tubuh partai, kepemimpinan intelektual. Jadi saya gunakan juga untuk membaca, saya gunakan juga untuk mendengarkan suara dari bawah. Maka setiap pengurus partai yang datang ke kantor DPW partai, kami punya aturan waktu tunggu paling lama 30 menit. mmm. Setelah itu harus sudah bisa Kayak dokter diterima, ya? harus sudah dilayanin. Tapi gini Mas, sebagai sekjen yang melayani banyak wawancara, belum acara partai, juga masih ngambil doktor ya, Unhan udah selesai sekarang di UI gitu. Anda menjaga energi agar tetap fit itu gimana? Ya, saya percaya pada kekuatan spirit, dan spirit itu muncul dari suatu idea, the Mmm, power of idea. mmm, The power of idea dalam tradisi pemikiran Bung Karno itu dengan melihat bagaimana problematika bangsa, kemudian juga sejarah Indonesia, sejarah dunia, dan kemudian kita lihat dialektikanya, dari situlah menemukan suatu ide. mmm, Dari ide itulah muncul suatu imajinasi. Contoh yang sekarang kita pemilu presiden udah dinyatakan selesai dengan sengketa di MK. Lalu kemudian kita melihat bahwa partai ini kan punya tugas untuk terus menggerakkan seluruh komponen-komponen partai. Maka idenya apa? Idenya adalah kita harus move on di dalam pelaksanaan-pelaksanaan pilkada agar PD Perjuangan bisa mencapai target-target 54% seperti yang dulu pernah kami capai. Maka kemudian muncul imajinasi, sekiranya kami bisa memenangkan para kepala daerah, maka mmm, gagasan-gagasan, ide-ide Bung Karno tentang pola pembangunan semesta berencana bisa dijalankan oleh para kepala daerah dari PD Perjuangan meskipun presiden wakil presidennya bukan berasal dari PD Perjuangan. Dari situ muncul suatu spirit, suatu daya juang. Ini yang kami ambil dari pemikiran Bung Karno. oke. Mas, latar belakangnya kan teknik ya, kemudian, ngambil doktor di Unhan dan kemudian juga ngambil di UI. Politisi memang jadi cita-cita ya? Ya sebenarnya emotional bonding. Emotional bonding? Karena dulu ketika lebaran, saya sering diajak ayah saya, Mhm, keluarga, kemudian silaturahmi. Di situ saya sering melihat gambar Bung Karno. mmm, Lalu saya bertanya pada bapak saya, pada kakek saya, kebetulan sama om saya yang memang sangat menggeluti pemikiran-pemikiran politik. Diceritakanlah tentang Bung Karno. Sehingga sejak kecil ada emotional bonding dengan Bung Karno. Dari situlah kemudian ketika saya masuk di teknik, ya terpilih sebagai ketua senat. mmm, Nah, itulah panggilan politik untuk masuk, dan pada tahun 87 sebagai anak-anak muda yang anti mainstream, mmm, saat itu berkampanye, ya kami tidak mau dong memilih Golkar yang Orde Baru, yang represif. Anak muda cenderung mengekspresikan kebebasannya. mmm, Kami milih PDI saat itu. Kebetulan ada Ibu Mega kampanye di alun-alun utara Yogyakarta. Ketika pertama kali bertemu dengan Ibu Mega, ada emotional bonding. mmm. Lalu disitulah saya berjanji bahwa suatu saat kalau saya sudah mandiri, saya akan bergabung ke partainya Ibu Mega. Itu janji ketika ikut kampanye yang pertama. Itu semua karena emotional bonding. Banyak orang yang mengkonstruksikan politik adalah kotor, semua cara dihalalkan. Kenapa Anda memilih masuk jalur politik? Ya politik adalah kehidupan. Kami belajar, diajarkan oleh Ibu Mega bahwa mengapa Bung Karno membentuk partai politik. Karena itu adalah alat untuk mengorganisir rakyat, Mmm, agar rakyat sadar pada hak dan kewajibannya. Dan kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Maka kemudian politik itu kehidupan, menyangkut seluruh aspek. Tentang membersihkan sungai, tentang bagaimana harga cabai, harga bawang, harga beras dapat terjangkau oleh rakyat. Hal-hal yang nampaknya sederhana, tentang kebudayaan, tentang apa yang tadi Mas Butet mmm, diekspresikan. Bagaimana kebudayaan itu syarat dengan falsafah kehidupan milik Gendong Lali. mmm, Bagaimana seseorang bisa menginginkan segala sesuatunya sebagai suatu bentuk nafsu dan kemudian melanggar hukum pun dilakukan. Itu kan suatu kritik dengan cara-cara kebudayaan yang relatif jauh bisa lebih diterima. Ini yang kemudian membuat
Saya juga tertarik pada kehidupan politik dan negara akan baik kalau partai politik juga baik. Maka kemudian saya praktekkan. Saya tidak mau lagi menjadi pejabat negara, meskipun sebagai sekjen bisa milih dimanapun, Hmm. nomor terbaik untuk menjadi anggota legislatif misalnya. Kenapa? Fokus pada pelembagaan partai. Mas Budiman bisa bayangkan kalau melalui sekolah partai, Hmm. kemudian keberhasilan-keberhasilan kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa direplikasi menjadi energi positif bagi kebijakan yang berpihak pada rakyat, yang membangun masa depan, yang mempersiapkan anak-anak muda melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, maka akan terjadi perubahan secara kolektif. Dan inilah mengapa akhirnya PDI Perjuangan memiliki begitu banyak pemimpin-pemimpin muda yang lahir melalui suatu proses kontestasi yang demokratis, bukan melalui pendekatan kekuasaan jalan pintas apalagi karbitan. Hmm. Di Surabaya misalnya muncul Eri Cahyadi, Hmm. muncul kemudian ada Gus Ipin di Trenggalek Trenggalek. dari seorang pengusaha Hmm. kecil. Dari Semarang muncul Mbak Ita dari Wonogiri, muncul Mas Jekek. Itu semua lahir dari kalangan-kalangan rakyat biasa. Hmm. Inilah yang namanya energi positif dari partai ketika kita bisa melakukan suatu pelembagaan termasuk melalui sekolah partai. Banyak dari kalangan rakyat biasa yang bisa menjadi pemimpin. Oke. Mas Hasto, kalau banyak diamatin sekarang akhir-akhir ini khususnya setelah pemilu selesai, Mas Hasto sebagai sekjen gaspol, nyerang terus ya, menyerang pemerintah. Ini memang strategi yang dijalankan. Saya bukan menyerang pemerintah, menyuarakan perasaan dan pikiran sebagai suatu kontemplasi dan mengingatkan. Hmm. Ini menjadi suatu eh, sejarah yang sangat penting di dalam membangun peradaban kita. Ibu Mega pernah bertanya, masa di dalam usia saya seperti ini masih ada ujian-ujian kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hmm. Saya sampaikan kepada ibu, ibu telah mengalami seluruh aspek kehidupan. Yang namanya roda, cakra manggilingan, itu sudah dialami oleh Ibu Mega, sehingga Ibu Mega menyempurnakan itu. Agar bangsa ini juga belajar tentang budi pekerti, Hmm. belajar tentang apa kegunaan kekuasaan, belajar tentang disiplin terhadap konstitusi. Karena konstitusi itu punya roh. Siapa yang melanggar konstitusi, akan ada suatu konsekuensi-konsekuensi yang berat, yang kalau oleh masyarakat Bali bisa disebut sebagai suatu karma pala. Ketika kekuasaan itu bukan lagi untuk bangsa dan negara, tetapi untuk keluarga. Sehingga cara-cara hukum yang seharusnya berkeadilan itu diintervensi, terjadi abuse of power. Ini yang kami lakukan agar ini menjadi suatu pelajaran yang berharga. Karena pelajaran melalui wayang, ada Pandawa, ada Kurawa, bahwa seorang Pandawa akan selamat kalau dikawal oleh Punokawan, ternyata tidak cukup. Hmm. Harus ada suatu pembelajaran yang sangat penting dari peristiwa pemilu 2024 yang kami katakan sebagai puncak evolusi kecurangan pemilu, perpaduan sempurna pemilu tahun 71 dan pemilu tahun 2009. Ini sebagai suatu daya ingat untuk mematerialkan agar berbagai kecurangan itu menjadi ingatan kolektif dan kemudian menjadi suatu kesadaran bagi rakyat Indonesia agar hal ini tidak boleh terjadi lagi. Oke. Meskipun dianggap sebagai mengingatkan atau ekspresi dari arus bawah gitu, tapi publik mengatakan memang gaspol dan ofensif menyerang gitu. Apakah memang ini juga memang ditugasin kepada Mas Sekjen untuk melakukan kritik yang mengingatkan kepada pemerintah? Ya, kita sebagai kader kan harus punya suatu kesadaran. Kesadaran di dalam menata sistem politik kita. Kesadaran di dalam menjaga nilai-nilai budi pekerti, peranatan kehidupan yang baik. Ketika hal-hal yang fundamental itu dilanggar, masa kemudian kita diam? Hmm. Apalagi menutup eh, mulut dengan selotip, Hmm. kemudian memejamkan mata dan membiarkan segala sesuatunya terjadi. Nah, Anda nggak takut? ya ketakutan ilusi. Pernah ada dampak dari pernyataan-pernyataan Sekjen yang kemudian merasa terintimidasi atau merasa apa? Ya ada panggilan saya ke kepolisian. Ya buat saya itu bagian dari ritual kepartean. Bung Karno ketika berjuang dengan penuh keyakinan untuk kemerdekaan bangsa ini, saat itu juga menentang arus. Bagaimana dalam usia 16 tahun sudah berorganisasi,
mencita-citakan Indonesia merdeka karena fakta keterjajahan kita. Ibu Mega dalam tulisan Amicus Curiae mengingatkan bagaimana perjuangan Ibu Kartini Hmm. bukan sekedar emansipasi dalam menghadapi berbagai penindasan, tetapi itu juga sebagai suatu fajar dalam demokrasi sebenarnya. Masa kemudian harus kita sia-siakan? Hmm. Masa nasib bangsa dipertaruhkan dan implikasi dari pemilu yang kecurangannya masif melibatkan sumber daya negara, instrumen negara, kalau dibiarkan, maka akan mematahkan seluruh mimpi-mimpi anak bangsa dari kalangan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin. Hmm. Ketika Pak Jokowi satu kami calonkan dari rakyat biasa dan saya terlibat secara langsung dalam desain itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi, membangunkan harapan rakyat bahwa dari kalangan rakyat biasa bisa menjadi pemimpin tertinggi di republik ini. Tapi ternyata kekuasaan bisa merubah seseorang. Jadi, Mengapa Anda nggak mengingatkan? oh sudah, berulang kali kami ingatkan. Melalui suatu tulisan ketika kami datang. Kemudian, tapi saat itu kan memang banyak ya rasionalisasi. Hmm. Contohnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebenarnya secara ideologis banyak yang bertentangan dengan platform PDI Perjuangan. Tetapi situasinya kan Hmm. pandemi, di mana kita nggak tahu kapan berakhirnya. Maka kemudian kami mengambil suatu gagasan kepada Presiden Jokowi, Pak, karena pandemi fokus utama adalah ekonomi, tetapi juga menyelesaikan masalah rakyat, kesehatan. Maka kemudian kami punya inisiatif untuk tidak melakukan perubahan yang namanya undang-undang politik guna Hmm. menjaga stabilitas sebagai penopang dari presiden agar fokus pada mengatasi pandemi dan fokus pada ekonomi. Ini peran dari PD Perjuangan mengingatkan di dalam forum-forum yang tertutup. Itu pun kami sudah dicap sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Pemerintahan. tetapi rasa oposisi. Hmm. Kan begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada PDI Perjuangan dan sekarang ternyata itu terbukti. Orang mengatakan, andai kata PDI Perjuangan saat itu lebih keras. Tetapi kami yang percaya sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Mas Guntur Soekarno Putro begitu percaya dengan Pak Jokowi. Sampai kemudian beliau merasa ya dibohongin Hmm. dan mengatakan geraham saya gemertak Hmm. ketika melihat bagaimana kebohongan itu dilakukan sebagai bagian dari suatu strategi. Ya ini suatu catatan yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan politik kita masa depan. Bagi saya itu suatu ritual kehidupan politik menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi suatu intimidasi karena Bung Karno dan Ibu Mega juga mengalami itu. Hmm. Sehingga penyempurnaan ritual sebagai seorang kader ya harus mengalami berbagai goncangan-goncangan kehidupan termasuk dalam politik. Sekarang masih percaya Dengan siapa? dengan Presiden Jokowi? Ya ketika konstitusi dan supremasi hukum dilanggar dengan berbagai cara dan ditutup dengan populisme, ya itu sudah terkoyak. Artinya kepercayaan yang dulu dipupuk sekarang sudah habis? Ya kalau kita lihat betapa mahalnya suatu kepercayaan itu. Sehingga ya sudah ke titik nadir. Artinya selesai kepercayaan pada Presiden Jokowi. Selesai. Banyak publik yang juga melihat bahwa Anda merasa sendirian di PDI Perjuangan. Oh tidak, kan suara-suara anak ranting menyertai kami. Mereka berbicara tentang kebenaran. Ketika mereka berjuang untuk Pak Jokowi, baik di Pilkada DKI menjadi gubernur, kemudian Pilpres 2014, 2019, anak ranting kan nggak pernah berpikir mau jadi apa. Mereka melihat bahwa keputusan Ibu Mega itu keputusan yang benar. Bagaimana Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berasal dari rakyat. Tetapi ketika kekuasaan itu merubah seseorang, mereka juga menyampaikan sikap dengan benar. Hmm. Karena mereka tidak ingin mau menjadi apa. Mereka hanya berdedikasi karena emotional bonding dengan Bung Karno, dengan Ibu Mega yang menjadi simbol ketertindasan pada masa Orde Baru,
Dan Ibu Mega betul-betul membangun PDI Perjuangan sehingga menjadi rumah bersama. Rumah bagi wong cilik, rumah bagi kaum terpelajar, rumah bagi budayawan, rumah bagi petani, rumah bagi buruh. Kami adalah rumah besar Indonesia Raya. Oke. Umum juga atau pengamat minimal melihat di PDI Perjuangan memang ada faksi yang lebih ideologis yang diwakili oleh, sekjen gitu, tapi ada faksi yang juga membuka lebih kompromis. Betul nggak sih sinyalemen itu? Oh, itu bagian juga dari suatu strategi. Strategi? Bagian dari strategi karena kita kan harus melihat apalagi dalam politik yang begitu pragmatis, politik yang menjauhkan dari nilai-nilai termasuk kesetiakawanan, loyalitas. Hmm. Maka kami membuka ruang, kami berbagi tugas karena struktur partai kami kan dibagi tiga. Ada bidang internal, itu adalah wajah partai. Ada bidang pemerintahan, ini orangnya harus lebih luas di bidang pemerintahan ini. Di dalam membangun ruang komunikasi, termasuk dengan yang bertentangan dengan PDI sekalipun. Yang tidak berada di dalam pemerintahan. Ini bidang pemerintahan, syaratnya harus luas ini. Kemudian satunya bidang kerakyatan. Ini harus ya mau berkeringat, mau menangis dan tertawa bersama rakyat. Di situ. Sehingga dengan tiga wajah partai inilah kami mengatur bagaimana portfolio dari kader-kader partai sesuai dengan ruang lingkup. Jadi misalnya Mbak Puan sebagai ketua DPR RI kan punya suatu tugas untuk membangun komunikasi dengan seluruh fraksi-fraksi di DPR, seluruh partai. Mas Prananda Prabowo sebagai kepala Situation Room punya tugas untuk melakukan bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno, perjuangan-perjuangan Bung Karno diimplementasikan di dalam partai. Dan kemudian Mas Jarod bersama Pak Syukur melakukan rekrutmen terhadap anak-anak muda untuk dilatih. Jadi kami masing-masing punya ruang lingkup tugasnya. Pak Komar, nah itu tidak kompromi. Karena Komarudin Watubun itu ditugaskan sebagai ketua bidang kehormatan, menjaga disiplin partai. Sehingga Pak Komar itu orangnya betul-betul strict. Saya beberapa kali ditegur oleh Pak Komar di situ terkait dengan disiplin. Disiplin dalam ideologi, disiplin dalam bertindak, disiplin dalam berbicara. Itu kita hormatin karena dulu Pak Komar memang dikenal sebagai orang yang keras. Pernah itu di Kongres mengadakan semacam mosi tidak percaya. Tapi Ibu Mega kan sosok yang demokratis. Orang-orang yang seperti Pak Komar yang tegak lurus pada prinsip, pada nilai, tetap saja menjadi ketua bidang kehormatan. Itulah Ibu Mega. Jadi itu semacam division of labor ya, pembagian tugas di partai politik, siapa mengelola apa dan siapa bicara apa, tapi intinya satu sebetulnya. Iya, karena mengelola partai kan sama dengan mengelola negara. Itu keputusan Kongres yang ketiga. Sehingga wajah partai ada tiga. Sehingga division of labor-nya tadi dibagi sesuai dengan target tiga ideal wajah partai tadi. Wajah dalam bentuk struktur, wajah partai ketika mengelola pemerintahan negara, wajah partai ketika berada di tengah rakyat. Sangat simpel. Oke. Kalau kita bicara soal pemilu 2024 yang baru berlalu dan KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih. Sebetulnya sikap PDI Perjuangan terhadap pemilu presiden 2024 seperti apa sih? Sikapnya terekspresikan dalam perasaan, pikiran, dan perasaan Ibu Mega. Sikap kenegarawanan Hakim MK. Dan kemudian ketika beliau menyatakan sebagai warga negara untuk ikut sebagai amicus curiae. Itu sikap yang sangat luar biasa karena hasil dari kontemplasi. Dan itu sudah diputuskan oleh MK, terhadap putusan MK itu PDI Perjuangan sebagai partai menghormati putusan MK itu. Kami menghormati, kami menerima keputusan MK. Tapi kami juga melihat bahwa baru pertama kali keputusan MK diwarnai oleh dissenting opinion dari 3 hakim yang kemudian semakin menegaskan bahwa pemilu 2024 memang bermasalah. 3 dissenting opinion itu banyak orang yang kemudian berspekulasi itu juga didesain. Kami percaya pada nurani dari ketiga hakim tersebut. Artinya bukan desain. Ya kalau bukan desain, hasilnya menang buat kami. Iya menang. Oke. Kalau memang putusan MK kemudian sudah dihormati dan kemudian diterima gitu, tapi masih ada gugatan ke PT UN.
Sebetulnya apa lagi yang di-challenge oleh PDI Perjuangan? Nah, gugatan ke PT UN kan dilaksanakan pada tanggal 2 April. Oke. Sebenarnya ini menyempurnakan dari apa yang dilakukan di MK. Hmm. Karena kan setiap ruang dan pintu-pintu keadilan itu digunakan oleh PDI Perjuangan, Hmm. termasuk juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga karena diprosesnya tanggal 2 April, sidang dismisalnya baru dilakukan setelah keputusan MK. Sehingga nampak ya sepertinya kami tidak menerima Hmm. dan kemudian tidak mau menerima kekalahan. Padahal ini prosesnya dilakukan sejak tanggal 2 April dan berbeda substansinya. Di MK itu telah terkait dengan proses kemudian sengketa hasil dalam pengertian pemilu secara hulu hilir dari prosesnya. Kalau yang di PT UN adalah perbuatan melawan hukum Hmm. yang dilaksanakan oleh KPU. Anda yakin hasilnya juga akan memberikan dampak yang lebih baik bagi PDI Perjuangan? Kami belajar dari sejarah tahun 96 ketika kantor partai diserang. Saat itu seluruh aparatur hukum dikuasai oleh Pak Harto yang otoriter. Tetapi yang namanya kekuatan moral itu akan berbicara. Dan disitulah terjadi suatu titik balik. Ketika sejarah peradaban Indonesia nantinya akan meluruskan bahwa kegelapan demokrasi ini akan dilawan oleh fajar, oleh terang yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan dengan kekuasaan sekuat apapun. Itu yang kami yakin. Itu bukankah terlalu retorik, Mas? Sebetulnya persisnya Oh, tidak retorik karena perlawanan empiriknya ada. hukum dan perlawanan politik akan tetap dikerjakan. Ya kombinasi, karena Hmm. tidak bisa dipisahkan. Politik hukum itu kan tujuannya juga untuk mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan terutama ada keberpihakan. Hmm. Jangan sampai politik hukum itu hanya berpihak kepada ke atas. Oke. Maka dalam tulisan Ibu kan menggambarkan tentang Dewi Keadilan. Tentang timbangan keadilan yang seharusnya mewujudkan keadilan yang paling hakiki. Inilah yang saat ini belum kami temukan. Oke. Karena kepentingan kekuasaan. Eh, Saldi Irsa juga mengatakan bahwa jangan jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah dalam berbagai masalah pemilu. Gimana Anda sebagai sekjen memaknai MK seakan-akan jadi keranjang sampah, sementara ada Bawaslu, ada DPR yang seakan-akan disfungsi, tidak menjalankan perannya? Ya, Pak Saldi Isra punya fakta-fakta empiris untuk memperkuat pernyataannya. Hmm. Karena kalau kita bicara sistem hukum, itu fondamen yang paling kuat, itu kan etika dan moral. Ketika pijakan etika moralnya itu tidak lagi dipakai, berapa banyak badan pun yang dibuat untuk pemilu jurdil, dalam prakteknya tidak akan jurdil. Karena tidak ada lagi etika dan moral. Etika dan moral, rule of law dan rule of ethics itu juga diangkat oleh 3 hakim khususnya Prof. Eni gitu. Bahkan menyebut ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. PDIP juga bagian dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Kenapa itu nggak jalan? Ya kan kita tidak menyangka kan bahwa disiplin di dalam menjalankan suatu konstitusi itu akan dijaga dengan ya sesuai dengan sumpah presiden. Karena apa yang diungkapkan oleh Prof. Yusril dalam suatu kesempatan saya mendengar secara tidak langsung bagaimana upaya memperpanjang jabatan itu mau dilakukan. Ketika cara langsung untuk memperpanjang tidak bisa dilakukan, maka dicari-cari cara-cara yang tidak langsung, yaitu melalui Mas Gibran. Ketika sudah ada vested of interest yang di luar batasan-batasan konstitusi, maka yang akhirnya adalah supremasi hukum itu ditabrak. Jadi Anda sependapat bahwa memang terjadi degradasi etik dan moralitas bangsa ini. Ya terjadi seiring dengan praktek-praktek demokrasi liberal yang kemudian membuka ruang pada suatu kontestasi yang seharusnya berjalan dengan fair, ditopang oleh sistem hukum, tertib hukum, budaya hukum, tapi kemudian semua ditabrak
karena suatu ambisi untuk menang dengan segala cara, termasuk penggunaan sumber-sumber daya negara dan instrumen negara. Ini terjadi sejak pilkada, terjadi dan ini sudah terakumulasi ketika praktek demokrasi langsung itu dilakukan. Sesuatu yang di dalam konsep awal dengan dipilih langsung oleh rakyat tidak akan terjadi kecurangan. Tapi ternyata justru malah membuka ruang bagi oligarki. Baik itu perpaduan antara kekuatan kapital maupun dengan dukungan dari mereka yang punya kekuasaan. Dan ditambah dengan kekuasaan dalam bidang hukum. Menjadi semakin sempurna praktek-praktek demokrasi liberal itu. Inilah yang ingin dikoreksi oleh PD Perjuangan. Untuk mengurangi itu, maka sebelumnya kami berjuang bagi sistem proporsional tertutup. Sehingga pelembagaan partai ini akan menempatkan kader-kader partai yang terbaik berdasarkan meritokrasi dan prinsip-prinsip demokratisasi di internal partai. Tapi inilah yang tidak memungkinkan di dalam demokrasi ketika suara terbanyak menjadi norma terpenting untuk menentukan seseorang terpilih sebagai anggota dewan. Prof. Arief Hidayat dalam dissentingnya juga menyarankan dibentuk semacam majelis etik nasional yang menjadi semacam polisi etik untuk mengingatkan kembali bahwa ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang mungkin itu ada di TAP MPR saja, tidak membumikan ke bawah. Gimana Mas Sekjen merespon itu? Sebenarnya kan bukan dengan membentuk suatu lembaga, karena ini problemnya adalah problem terkait behavior. Problem yang terkait dengan tadi satunya kata dan perbuatan. Ketika sejak kecil, ketika di sekolah, fairness itu sudah diabaikan. Kemudian berbagai manipulasi dari hal yang sederhana untuk mendapatkan sekolah, tidak terjadi suatu kesetaraan, ada campur tangan, ada titipan, itu sebenarnya kita sudah mematikan meritokrasi. Kalau kita lihat di Singapura, apakah mereka punya begitu banyak sistem seperti kita, lembaga-lembaga kontrol seperti kita? Kita terlalu banyak lembaga-lembaga pengawas, siapa mengawasi siapa, tapi yang terjadi adalah menjadi mata rantai untuk saling mengunci satu dengan lain karena tanpanya meritokrasi, tanpanya supremasi hukum. Itu Dan kemudian semata-mata satunya kata dan ya, perbuatan itu. itu semata-mata karena memang behavior yang memang berubah atau pada leader sebetulnya yang kurang memberikan Faktor contoh? leader sangat penting di dalam melakukan perubahan kultur masyarakat. Contoh yang sederhana ketika Pak Jonan menjadi Menteri Perhubungan. Faktor leader itu bisa merubah wajah sistem transportasi massal kita melalui Kereta api. kereta api yang sebelumnya sangat kumuh karena disiplin pemimpin yang memberikan teladan, pemimpin yang kemudian melakukan pengecekan secara rutin di dalam suatu sistem yang dibangun dan tidak membuka ruang terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan. Dia tetapkan suatu standar-standar quality yang sangat baik. Ya kita lihat terjadi suatu perubahan kultural yang luar biasa. Maka faktor pemimpin itu sangat penting karena pemimpin itu menentukan kultur organisasi. Kultur dipengaruhi oleh suatu nilai. Sama di PD Perjuangan karena Ibu Mega ini adalah pencinta lingkungan. Melakukan gerakan merawat pertiwi. Ketika ini dijadikan kultur partai, maka partai berubah. Kemudian setiap anggota-anggota partai ikut tergerakkan di dalam menjaga bumi dan seluruh alam raya kita. Oke. Satu hal yang juga muncul dalam persidangan MK adalah soal perlunya dipikirkan semacam lembaga atau RUU lembaga kepresidenan agar bisa dibedakan posisi presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, penguasa tertinggi atas angkatan perang, sebagai ketua umum partai politik, sebagai kepala keluarga, agar tidak terjadi apa namanya, termasuk ketika lemdak period terjadi, ini ngaturnya gimana? Mas Sekjen responnya gimana? Ya kembali pada sebenarnya watak pemimpin. Sehingga kalau kita membaca konstitusi, itu ada penjelasan yang sangat baik yang dirumuskan para pendiri bangsa. Untuk membaca konstitusi bukan hanya rangkaian kata-katanya, tapi lihat konteksnya. Meskipun kita mengatakan negara gotong royong, tapi kalau spiritnya kapitalisme,
ya seluruh undang-undang yang mengatur gotong royong itu tidak akan ada artinya. Sehingga suasana kebatinan tentang lahirnya republik ini yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa dengan konsep yang sangat baik tidak dipahami oleh pemimpinnya. Sehingga konstitusi pun itu direkayasa karena hubungan kekeluargaan, karena adanya suatu keinginan untuk melakukan perpanjangan kekuasaan secara tidak langsung. Ini kan pada akhirnya kembali pada pemimpin. Jadi tanpa suatu aturan pun, sekiranya kita jaga prinsip-prinsip kehidupan bernegara yang baik, maka republik ini akan berjalan dengan baik. Ya Ber akhirnya orang berbicara kalau itu perlu pembatasan, tapi mmm, kami katakan bahwa undang-undang itu bukan sebagai suatu jawaban, mmm, solusinya tetap pada orangnya, orangnya, tetap pada pejabatnya. oke. Bayangkan undang-undang kita tentang penegakan hukum Mmm, dibandingkan dengan Singapura. mmm, Lebih banyak kita. Tapi mengapa Singapura jauh lebih tertib dalam hukum? mmm, Sehingga orang Indonesia yang ke Singapura mau ngerokok aja harus mmm, mikir-mikir. Boleh tidak? Itu karena suatu hukum menjadi culture. Dan itu dibangun dari suatu kesadaran. Menciptakan budaya tertib hukum. oke. Tetapi kemudian juga ada keteladanan yang baik. Hukum yang tidak tebang pilih. Pendeknya seperti yang digambarkan Ibu Mega tentang Dewi Keadilan. Kalau itu dijalankan tanpa suatu aturan-aturan yang jelimet, itu akan tercipta budaya hukum. Oke. Mas, di bawah terasa kesan ada semangat anti merah atau PDIP dikucilkanlah, termasuk dalam pembahasan sekarang power sharing dan lain sebagainya. Betulkah sinyalemen itu? Itu mula-mula muncul ketika PD Perjuangan memegang posisi yang sangat clear terkait dengan radikalisme, terkait dengan terorisme. Kemudian juga ada kelemahan-kelemahan di dalam melakukan suatu komunikasi politik. Dan kemudian juga ya di dunia ini ada ya semacam adegium bahwa di dalam era demokrasi yang kompleks itu nggak ada itu menang 3 kali berturut-turut. Mmm, Di Amerika Partai Republik menang 3 kali berturut-turut itu tidak terjadi, praktis tidak terjadi. Karena mereka ingin adanya suatu check and balances. Nah sehingga itulah yang kemudian terbangun. Kita dikepung karena apa? Ya karena survei sebelum pemilu, PD Perjuangan selalu menempatkan ranking yang tertinggi. Sehingga secara naluriah, karena kita dianggap sebagai the biggest political party di Indonesia, maka muncul mmm, secara naluriah itu untuk dikeroyok. Tetapi spirit kami kan, ideologi Pancasila mengajarkan kami harus membuka ruang dialog. Kami harus bergotong royong, kami harus bermusyawarah. Nah, sehingga ya apa yang terjadi sepertinya PDI Perjuangan terkepung itu dulu bagian dari strategi yang dimainkan oleh lawan-lawan politik PDI Perjuangan. Konsekuensi sebagai partai ideologi itu ada hatersnya mmm, di situ, tapi juga ada loyalisnya, mmm. ada strongest votersnya yang benar-benar bonded secara emosional. Pokoknya pecah gesang Derek, nderek Bung Karno, oke, nderek Partai Banteng, oke, itu suatu yang terjadi. Tetapi partai yang berada di tengah, yang disebut sebagai catch all party, tekanan-tekanannya biasanya relatif berkurang. Tetapi dia menjadi partai gado-gado. Semua dirangkul. Sehingga tidak ada diferensiasi. Diferensiasinya hanya tunggal bagaimana dia didesain untuk memenangkan pemilu. Itu partai elektoral. oke. Sejauh mana sinyalemen Mas Hasto yakin bahwa pecah gesang derek Bung Karno, pecah gesang derek Banteng, itu akan diikuti ketika generasi milenial, pemilih-pemilih muda udah muncul yang tidak punya ikatan historis dengan Bung Karno? Itu kan karakter yang muncul ketika masa-masa represif. Mmm, Sehingga mereka menyatakan loyalitasnya, kemudian menyatakan eh, emotional bondingnya itu dengan mengatakan pecah gesang nderek Bung Karno. Kalau itu di kalangan internal partai, emotional bonding itu menguat. Karena emotional bonding ini juga kami lakukan pelatihan-pelatihan. oke, Karena yang namanya militansi itu sangat diperlukan bagi partai politik. Militansi terhadap ideologi,
militansi terhadap rakyat, bangsa dan negara, cinta tanah air, militansi terhadap simbol-simbol partai. Inilah yang menyatukan eksistensi bagi partai. Sehingga ada generasi baru yang berbeda hanya mengekspresikannya. Kalau dulu kan dengan kekuatan otot. Nah, kalau anak-anak muda sekarang dengan ekspresi melalui sosial media, Ya. tetapi substansinya sama. Adalah loyalis sejati terhadap Bung Karno, Ibu Mega, dan PDI Perjuangan. Oke. Sekarang posisi PDI Perjuangan akan berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Itu merupakan suatu keputusan yang sangat-sangat strategik. Maka kami memerlukan mengadakan rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, dan 26. Di situ kita sebelum memutuskan apakah akan berada di dalam ataupun di luar, yang notabene itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum, kita akan melihat problematika dari bangsa ini. Yang dari Ibu Mega ada 4 hal yang harus dikaji sebelum Rakernas. Pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua persoalan pangan, yang ketiga dampak pertarungan geopolitik perang, yang keempat persoalan yang terkait dengan global warming. Keempat inilah yang harus dimitigasi. Ya, sikap terhadap 4 persoalan ini dan bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana pandangan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan ikut menentukan suatu arah politik bagi PD Perjuangan ke depan. Boleh dikatakan masih gamang gitu untuk bergabung dalam pemerintah atau berada di luar pemerintahan? PD Perjuangan tidak pernah gamang, hanya di dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan masa depan rakyat bangsa dan negara. Itu harus diambil dengan cermat. Kita tidak boleh mengambil keputusan dalam situasi ketika kita belum melihat fakta-fakta empirisnya, bagaimana persoalan yang dihadapi pemimpin ke depan, dan juga bagaimana suara arus bawah PDI Perjuangan. Suara arus bawah dari PDI Perjuangan mengatakan bahwa berada di luar pemerintahan itu juga posisi yang terhormat. Akan terjadi check and balances. Bayangkan Pak Jokowi yang didukung oleh kekuatan majority di parlemen dan kemudian didukung oleh karakter beliau yang populis, itu pun ternyata bisa berubah. Apalagi kalau tidak ada kontrol. Tetapi berada di dalam pemerintahan juga menjadi suatu cara yang efektif di dalam memperjuangkan kebijakan partai. Contohnya, bagaimana agar kita nggak perlu impor beras lagi? Hmm. Satu hal yang sangat lama diperjuangkan oleh PD Perjuangan untuk kesejahteraan petani. Tapi kan selalu ada kebijakan-kebijakan teknokratik yang merupakan suatu pertarungan kepentingan. Akhirnya petani sering kalah. Oke. Dan kemudian lebih mengambil kebijakan jangka pendek untuk melakukan impor pangan. Artinya masih terbuka kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Ya ini masih dikaji. Tapi kan kalau kita lihat PD Perjuangan ini kan punya legacy di dalam membangun demokrasi yang baik. Kami ini punya DNA sebagai kekuatan yang berani menyuarakan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kehidupan politik yang baik yang memerlukan check and balances. Kalau dari sisi naturnya bagi PD Perjuangan rasanya kurang elok kalau semua berbondong-bondong untuk memperebutkan kursi yang ada di pemerintahan. Tetapi pada saat bersamaan kita juga terpanggil bahwa kepentingan rakyat bangsa dan negara itu harus dikedepankan. Contohnya ketika kita menghadapi krisis pandemi, kan semuanya bersatu. Sekiranya ke depan, di dalam beberapa bulan ke depan, kita melihat ada krisis yang menyebabkan ancaman bagi penderitaan rakyat itu, maka persatuan itu kami kedepankan dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan politik. Jangan sampai Indonesia mengalami suatu krisis bagaimana terjadi dulu di Yunani. Oke. Sampai malam ini Kamis, sudah ada rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo? Karena kami masih mempersiapkan rapat kerja nasional, kemudian agenda-agenda pilkada, maka rencana pertemuan itu belum ada sampai hari ini. Hanya saja kami selalu menegaskan tidak ada persoalan secara pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, sehingga pertemuan itu sangat dimungkinkan untuk terjadi. Kalau kita amatin pernyataan Pak Sekjen, awalnya nanti setelah putusan MK selesai, kemudian nanti setelah Rakernas.
Ada strategi buying time gitu untuk mendiskusikan atau dalam rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo? Oh, tidak ada karena kami sudah merekomendasikan kepada Pak Prabowo, kemudian Mas Gibran agar melakukan mitigasi terhadap 4 persoalan yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi. Dan kemudian cara memitigasi ini kan nanti juga akan ditentukan oleh bagaimana kedua beliau ini memilih para pembantunya. Hmm. Itu bagi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi dalam perspektif mencari ruang-ruang keadilan, pada tanggal 2 April, kan kami mengajukan gugatan ke PT TUN. UN. Ini kan masih berlangsung. Oke. Sehingga dari sisi proses untuk mencari ruang keadilan yang hakiki, ini kan pintu belum tertutup semuanya. Yaitu ada pintu PT UN. Tapi komunikasi kan tetap dilakukan melalui DPR. Pertemuan misalnya dengan teman-teman Gerindra di DPR. Itu kan juga ruang-ruang dialog. Oke. Yang kami persoalkan adalah pelaksanaan pemilu yang sejak awal diwarnai dengan abuse of power. Dan itu diakui oleh dissenting opinion dari Prof. Arief, dari Hakim MK. Artinya yang kami persoalkan itu mendapat pengakuan oleh Hakim MK yang memberikan dissenting opinion. Terjadi dugaan kecurangan dan itu diamini oleh Hakim Konstitusi, ada juga suara soal angket. Gimana posisi PDIP Perjuangan soal angket sebetulnya? Ya kalau kecurangan tadi bukan dugaan lagi. Iya, oke, Ya soal ada kan angketnya. sudah diakui melalui dissenting opinion. Terus langkah untuk mengkoreksi dengan penggunaan hak angket apakah jadi akan dikerjakan? Angket merupakan suatu pilihan yang sangat rasional agar ini bisa menjadi suatu pelajaran terbaik bagi bangsa. Terlebih setelah MK mengambil keputusan. Sehingga secara politik ini kan mengurangi resiko politik bagi Pak Prabowo. Tetapi di dalam konteks untuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang ternyata oleh dissenting opinion Hakim MK juga diakui penggunaan bansos, kemudian kebijakan-kebijakan yang ternyata memiliki substansi-substansi elektoral terhadap pasangan 02, itu kan menjadi bahan yang menarik bagi angket. Artinya angket akan dijalankan? Ya, kita harus melakukan suatu kalkulasi. Karena apa? Kita lihat sekarang. Misalnya dengan gerak cepat Pak Prabowo merangkul Nasdem, merangkul PKB. Padahal untuk angket itu kan memerlukan dukungan setidaknya 2 fraksi. Selain bicara tentang substansi dari angket tentang hal-hal yang penting dan strategis yang berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang luas yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi angket ini bukan urusan semata-mata PDI, tapi juga merupakan fungsi dari kesadaran seluruh komponen bangsa, termasuk civil society, di dalam melihat pelaksanaan pemilu ini. Kami melihat sebagaimana disampaikan oleh 3 Hakim MK yang memberikan dissenting opinion, juga para tokoh-tokoh demokrasi, bahwa ini adalah pemilu yang paling brutal, yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tinggal sikap kita bersama. Kalau kita mau membiarkan ini semua, ya matilah negara hukum ini. Ya matilah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dan ini semua akan kemudian direplikasi dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi pemilu yang jurdil ke depan. Kalau posisi Mas Ganjar Pranowo setelah gagal sebagai capres, di mana Mas Ganjar akan diperankan di dalam desain PDI Perjuangan? Ya karena Ibu Mega mengatakan politik itu adalah kehidupan. Dan setiap kader partai itu punya kesadaran ideologi, punya kesadaran politik, organisasi, kesadaran terhadap lingkungan. Begitu banyak ruang bagi Mas Ganjar. Dia misalnya untuk mengisi di dalam badan-badan partai atau bergerak di dalam seperti Gus Dur dulu mendirikan forum demokrasi atau bergerak mendirikan suatu semacam forum di dalam membangun suatu kepemimpinan yang baik bagi para kepala daerah dengan mengambil best practices dari para kepala daerah yang dinyatakan berhasil. Itu juga tugas-tugas yang sangat penting. Karena Pak Ganjar ini kan, saya bersama beliau, ini kan dari kaderisasi, dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai. Saya dulu yang menpsikotes, itu Pak Ganjar, bersama dengan Mbak Jibeng.
Nah, karena kami untuk rekrutmen dan penempatan kader itu harus melalui psikotes. Sehingga ruang itu saja juga cukup banyak. Tetapi saya mendengar juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa nanti juga akan ada penugasan-penugasan yang bersifat strategis bagi kepentingan rakyat yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Oke. Kalau dalam persiapan pilkada, Mas Hasto, jadi kelihatannya semangat tadi ya, apakah PDIP akan ya dikucilkan lah dalam percaturan politik pilkada? Gimana antisipasi? Oh, kalau itu tidak. Tidak. Karena di daerah-daerah itu sudah membangun kerjasama. Hmm, Ada bangun kerjasama dengan Gerindra, kemudian dengan Golkar, dengan PAN. Nah, kalau dengan PAN ini kami unik, unik. karena bisa memperluas basis pemilih, Hmm, terutama di daerah kota-kota. hmm, Ya, itu akan memperluas basis pemilih. Kerjasama kami dengan PAN itu banyak yang menang. ya. Sehingga di daerah ini sudah terbangun sesuai dengan peta politik yang ada di daerah. Contohnya kalau di Banten, itu ya rata-rata kecenderungan kerjasama di beberapa wilayah bersama dengan Golkar. Kemudian kalau di Jawa Timur dengan PKB, contohnya di Trenggalek. Ya seperti itu, setiap daerah memiliki kultur. Hmm. Sehingga dengan melihat Indonesia yang begitu plural, nggak akan mungkin ada suatu penguncian, suatu kekuatan-kekuatan partai politik tertentu. Karena semuanya saling memberikan nilai tambah ketika itu digabungkan di tingkat lokal. Jakarta yang menjadi meskipun tidak lagi menyandang sebagai ibu kota negara tapi daerah khusus. Siapa yang akan dipos oleh PDIP dicalonkan untuk duduk di Jakarta? Muncul banyak nama ya dari pembicaraan perbincangan-perbincangan politik. Ada Pak Basuki, Menteri PUPR, ada Ibu Risma, ada Pak Abdullah Azwar Anas, kemudian ada Pak Hendi, Wali Kota Semarang 2 periode yang sangat berprestasi. Hmm. Muncul banyak pemimpin-pemimpin dari PDI Perjuangan. Hanya ini kan kita harus melihat pemetaan politiknya, kemudian kerjasamanya, karena dengan pemilu yang sangat brutal dan sangat tidak demokratis kemarin, kita digempur habis-habisan di Jakarta. Sehingga kami harus membangun kerjasama dengan partai politik lain. Sehingga ini proses komunikasi. Kami untuk pilkada juga berkomunikasi dengan Gerindra. Hmm. Sehingga meskipun di tingkat nasional itu belum terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, tetapi dalam pilkada kami intens berkomunikasi dengan teman-teman Gerindra untuk melihat peta politik di daerah. Misalnya di Jakarta juga terbuka ruang kerjasama bagi Gerindra. Jawa Tengah? Jawa Tengah kami diehard PDI Perjuangan. Jadi terbangun suatu rasa percaya diri setelah kemarin kami digempur habis-habisan, ternyata kami masih bisa menjaga marwah partai. Karena di tingkat kabupaten kota, termasuk di Jawa Tengah, kursi kami secara akumulatif naik. Hmm. Sehingga artinya kehadiran PDI di tingkat grassroots, meskipun di tingkat nasional itu kami penuh luka, karena intimidasi, karena tekanan, karena money politik, tetapi di tingkat kabupaten kota kami bisa menambah kursi. Ini modal kekuatan akar rumput dari PDI Perjuangan. Tapi meskipun di Jawa Tengah, ya kami harus realistis. Ketika Pak Ganjar pada periode kedua, kami kan merangkul partai-partai, bahkan termasuk P3 juga Demokrat memberikan dukungan pada Pak Ganjar. Nah kami di Jawa Tengah juga membuka ruang kerjasama dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PKB, Oke. dengan P3. Kalau Sumatera Utara, khusus soal Bobi yang Sekjen mengatakan ya khusus untuk Bobi nggak boleh mengambil formulir pendaftaran. Sebenarnya itu aspirasi dari arus bawah. Hmm. Tetapi saya sendiri punya pengalaman yang memang cukup lama dengan Mas Bobi. Ketika kami dapat informasi bahwa Mas Bobi bergabung ke PDI, kemudian berniat untuk maju sebagai wali kota, saya lihat track record-nya, kan belum banyak pengalaman. Maka Mas Bobi kami sekolahkan Hmm. di Banyuwangi, Hmm. diam-diam saat itu. Belajar di Banyuwangi, belajar dari Pak Anas, dari ibu-ibu, kemudian belajar kepemimpinan juga di Surabaya, prinsip-prinsip bagaimana roda pemerintahan yang baik. Kami punya kepala wali kota incumbent saat itu.
karena Mas Bobi mau belajar dan juga ada pesanan dari Pak Jokowi Hmm, terhadap kami, ya akhirnya ya kami rekomendasikan Mas Bobi. oke. Itu sampai wali kota incumbent dari PD Perjuangan kemudian pindah partai. Hmm, Dan kemudian di dalam pelaksanaannya kami sekolahkan partai, beliau ikut. Kemudian ketika ada berbagai kritik terhadap kepemimpinan Mas Bobi, kami kawal. Tapi kemudian bahkan ketika pemilu legislatif, untuk menjaga soliditas, DPC itu menanyakan kepada Mas Bobi, mau nitip siapa untuk dicalonkan sebagai caleg. Tapi begitu Mas Bobi kemudian menyatakan dukungan pada Mas Gibran, karena aspek keluarga, calegnya itu sampai mundur sehingga terjadi kekosongan. hmm, Nah, dari sikap-sikap seperti itulah akhirnya dari arus bawah itu mengatakan, silahkan semua mendaftar, tapi tidak Mas Bobi. hmm, Itu bukan suara saya. oke. Itu disuarakan oleh DPC dan DPD Perjuangan di Sumatera Utara. Oke. Kalau persisnya Mas Hasto, posisi Jokowi, posisi Gibran, posisi Bobi di PDI Perjuangan itu sebenarnya gimana? Ya seperti yang Pak Komar bilang, sudah di sana. Artinya sudah bukan anggota PDI Perjuangan? Ya sudah secara substansi. Karena kita ini kan seseorang anggota itu kan juga ditentukan oleh pemikirannya, sikap, dan tindakannya. Konstitusi pun melarang Hmm, yang namanya seseorang anggota partai politik A misalnya, kemudian dicalonkan partai B. hmm. Itu otomatis keanggotaannya berhenti. Artinya sudah selesai dengan pilihan politik itu? Ya sudah. Jadi Baik, akhirnya menjadi suatu catatan sejarah saja. Dan ini tentu saja mengapa kami mengkritisi ini agar ini bisa menjadi pembelajaran bagi masa depan. Bahwa demokrasi di dalam kultur yang harus dibangun memang memerlukan check and balance. Selama ini ketika media kritis terhadap Pak Jokowi, kami membela secara membabi buta. Tapi dari sini memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ketika ada 1 juta angsa berwarna putih, ada satu yang berwarna hitam. hmm, Kami harus mendengarkan itu. oke. Baik, Mas Hasto, ini pertanyaan-pertanyaan saya yang terakhir ya, yang juga akan saya tanyakan ke sejumlah narasumber saya gitu. Kalau menurut pandangan Mas Hasto yang cukup berpengalaman di partai politik, sebetulnya apa sih masalah bangsa yang paling mendasar yang membuat bangsa ini ya kemudian ya seperti inilah, yang maju pesat juga tidak, terbelakang juga ya apa sebenarnya masalah bangsa yang paling hakiki? Ya kalau kita lihat dari keberhasilan di Singapura, di Tiongkok, kunci membangun peradaban itu kan pada meritokrasi Hmm, dan supremasi hukum. Meritokrasi artinya juga berbicara tentang kualitas sumber daya manusianya. Di situ pendidikan berbicara, di situ kesehatan berbicara, dan penopangnya dari keduanya adalah budi pekerti, kedisiplinan suatu bangsa. Tidak ada bangsa besar tanpa disiplin. Inilah yang menjadi problematika kita. Apalagi sekarang, ketika etika dan moral yang seharusnya mendasari suatu hukum itu diabaikan. Ini adalah suatu kerusakan. Maka banyak yang mengatakan bahwa keputusan yang terakhir itu telah mematikan Indonesia sebagai negara hukum dan kita berubah menjadi negara kekuasaan. Tergantung kesadaran kita bersama. Kalau kita komit bahwa bernegara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, membangun persaudaraan dunia. Kalau itu kita jabarkan dengan baik, maka muncul suatu spirit bagaimana kita harus membangun kepemimpinan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Bagaimana kita berkontribusi bagi dunia ketika kita merusak peradaban di dalam negeri kita sendiri. Dan sayangnya contoh yang tidak baik itu dilakukan oleh pemimpinnya. pemimpin siapa Ya pemimpin nasional kita. yang sekarang ada? Oh iya betul. Oke. Kalau dari sisi benchmarking atau pengalaman Mas Hasto sebagai sekjen, negara mana sih yang menurut pandangan Mas Hasto adalah negara yang mendekati ideal?
dalam idealisasi seorang sekjen PDI Perjuangan? Ya kita nggak usah jauh-jauh, kita kombinasikan saja. Ya dari sekitar kita, dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Singapura, dari Tiongkok. Karena itu culture-nya tidak jauh dengan kita. Hmm. Kita bisa belajar dari mereka. Tetapi pembelajaran ini kan kemudian melalui suatu pelembagaan. Sama kami di PD Perjuangan dulu dikatakan sebagai partai sandal jepit, partai preman. Oleh kesabaran yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kami membangun partai dimulai dari ideologi, melalui kaderisasi, melalui rekrutmen anggota, sekolah partai, kantor partai. Kemudian manajemen kami bersertifikasi ISO. Kemudian kami tegakkan disiplin. Kami satu-satunya partai yang punya kapal rumah sakit. Kami mengembangkan senam Indonesia Cinta Tanah Air. Kami punya badan penanggulangan bencana. Tetapi seluruh aspek pelembagaan partai ini banyak yang mengatakan apakah sia-sia ketika kita mencoba menjawab berbagai kritik yang diberikan oleh PDI Perjuangan melalui kaderisasi. Kami katakan untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik, tidak pernah ada yang sia-sia. Buktinya kami punya begitu banyak pemimpin-pemimpin muda yang berproses dari bawah. Ini tadi kami kumpulkan hampir 200 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru menjabat satu periode. Mereka benar-benar berasal dari kalangan rakyat biasa yang tidak pernah dibedakan satu dengan yang lainnya. Mas Pramono Anung misalnya, beliau bapaknya guru. Berasal dari kalangan rakyat biasa, meskipun sekarang sudah menjadi bagian dari elit politik. Tetapi proses ketika beliau menjadi pemimpin, itu kemudian menjadi bagian dari best practices yang ada di PDI Perjuangan. Mbak Puan misalnya, menjadi ketua DPR juga melalui proses. Mas Prananda Prabowo itu betul-betul menyelami seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno dan sehingga beliau bisa mengambil suatu langkah-langkah yang nampaknya itu sederhana. Setiap upacara resmi partai ada pembacaan dedication of life yang dibacakan oleh Ranting. Tetapi ini secara simbolik menggambarkan bagaimana partai yang berasal dari arus bawah. Sehingga yang nampaknya sederhana ini justru menjadi core. Ideologi menjadi inti. Itu yang dilakukan oleh Mas Prananda Prabowo sehingga beliau menciptakan lagu himne PDI Perjuangan yang penuh dengan getaran, nafas, ideologis, keperpihakan pada wong cilik. Itu semua saling bersintesa dan kemudian menjadi suatu energi kekuatan bagi PDI Perjuangan. Kalau leader atau pemimpin nasional atau global yang menjadi idola atau mendekati ideal dari Mas Hasto, inilah pemimpin harus corak seperti itu. Siapa itu kira-kira? Loh, kalau Bung Karno itu menjadi pemimpin global, sampai sekarang belum ada yang nandingi. Dan itu Karena menjadi gagasan konferensi Asia Afrika, gagasan tata dunia baru, itu hanya dilakukan oleh Soekarno dengan sangat genuin. Tesisnya bahwa dunia akan damai apabila sistem internasional yang anarkis ini kemudian diatur menjadi sistem yang demokratis, apapun sistem politiknya di setiap negara yang berbeda-beda. Maka Bung Karno menggagas PBB itu untuk melakukan pengaturan secara demokratis dalam sistem internasionalnya, caranya dengan menghilangkan hak veto. Hanya Bung Karno yang berani berbicara seperti itu. Bahkan mau memindahkan PBB itu ke Indonesia, yang tempatnya itu di Hotel Hyatt sekarang itu. Ini suatu desain pemikiran, pidato to build the world anew. Tidak pernah ada pemimpin dunia yang seberani Bung Karno di dalam merombak suatu tatanan-tatanan internasional yang masih diwarnai struktur perang dingin pada abad 19. Sehingga Soekarno mencita-citakan dunia yang damai, dunia yang dipenuhi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan antar bangsa, menyelesaikan masalah dengan musyawarah tanpa ada hegemoni dari negara yang punya hak veto, dan memperjuangkan keadilan sosial. Itu sangat luar biasa. Kennedy belajar dari Soekarno. Kemudian Bapak bangsa Tiongkok belajar dari Bung Karno. Soekarno belajar dari pemikiran-pemikiran Sun Yat-sen misalnya.
dari Kemal Atatürk. Tetapi pemikiran-pemikiran Soekarno ini kemudian dibumikan di dalam alam pikir dan problematika bangsa Indonesia. Oke. Kalau mimpi Anda sebagai Sekjen PDI Perjuangan gitu, ketika Indonesia berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045, bangsa akan jadi seperti apa? Mimpi seorang Hasto Kristianto soal Indonesia itu. Ya sebenarnya yang sangat simpel, mimpi itu kan sudah dijabarkan dengan baik oleh Bung Karno. Bagaimana sih kita bisa mencukupi makan dengan cara berdikari, Makan siang gratis itu. energi dengan cara berdikari, bukan kalau gratisnya itu dari impor, tidak memberdayakan rakyat. Hmm. Kemudian energi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya merumuskan teori geopolitik Soekarno yang saya sebut sebagai progressive geopolitical coexistence. Variabel terpenting di situ adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi cita-citanya ya kita harus berbeda dari kemajuan Jepang, kemajuan Singapura, dari kemajuan Amerika Serikat, Eropa Barat, Cina. Karena Indonesia ini sangat khas dengan kulturnya, dengan keragaman budayanya. Ini yang harus kemudian kita jaga, tetapi dengan sentuhan-sentuhan kemajuan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan iptek melalui riset dan inovasi, kita tidak akan ada cita-cita 100 tahun ke depan. Dengan pemilu yang ada sekarang, apakah cita-cita Indonesian Dream versi Mas Hasto itu bisa tercapai? Hambatannya menjadi makin besar. Muncul suatu pesimisme Hmm. kalau kita hanya melihat pada pelaksanaan pemilu. Maka partai harus move on. Partai harus merumuskan suatu teori-teori baru dari pemikiran-pemikiran Bung Karno yang kemudian menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini. Dan kemudian dengan core pemikiran dari Bung Karno ini kami akan memimpin arah pergerakan rakyat ke depan agar jangan sampai ada pesimisme. Harus muncul suatu daya juang. Kami selalu berpikir bahwa apa yang kami alami saat ini dibandingkan dengan perjuangan Bung Karno ketika menghadapi pemerintahan kolonial Belanda, ya kami masih jauh lebih mudah dibandingkan saat itu. Tapi Bung Karno kan mengatakan yang paling sulit adalah kamu akan menghadapi bangsamu sendiri. Ini kan saat ini terjadi. Bukannya kita bersatu melalui pemilu yang demokratis yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa abuse of power dari kekuasaan, yang terjadi adalah suatu setback, suatu kemunduran dalam demokrasi kita. Ini yang kemudian menjadikan jalan masa depan ini menjadi makin berliku. Maka PD Perjuangan harus cepat-cepat menata seluruh elemen-elemen kepartiannya agar kita menjadi kekuatan-kekuatan yang meluruskan kembali jalan demokrasi yang sudah dibelokkan ini. Mas, sekarang ada analisis bahwa setelah terpilihnya Pak Prabowo dan Gibran gitu, ini akan membangkitkan Soehartoisme, sementara PDI Perjuangan lebih kuat pada Soekarnoisme. Pak Jokowi dengan Jokowisme. Akan ada pertarungan narasi-narasi itu. Anda sependapat dengan analisis itu? Ya, kita berharap semua mengambil pelajaran dan nilai-nilai terbaik dari pemimpin. Karena ini adalah realitas kita. Pak Harto ketika dihujat, justru Ibu Mega yang membela. Karena apapun beliau adalah presiden kita. Bu Mega pernah dipanas-panasi oleh pemimpin dari IMF untuk melakukan perlawanan terhadap Pak Harto. Tapi Bu Mega tetap hormat pada Pak Harto sebagai seorang pemimpin. Ya, sehingga harus dibedakan. Ketika itu presiden mewarnai dalam sejarah peradaban kita, ya kita harus mengambil hal-hal yang positif dari setiap kepemimpinan yang ada. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami nggak sepakat tadi. Ini terjadi suatu pertarungan pengelompokan dua besar antara Soehartoisme dan kemudian Soekarnoisme. Karena ketika Ibu Mega menjadi presiden, beliau sebenarnya kan diakui sebagai tokoh yang melakukan rekonsiliasi sama dengan Nelson Mandela. Kalau Bu Mega bukan tokoh rekonsiliator, hanya melihat dari apa yang beliau alami ketika masa-masa represi Pak Harto, ya nasibnya sudah masuk penjara. Tapi Bu Mega kan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sama ketika Bu Mega membela TNI. Sehingga dari ancaman UNTEAC ya ketika pelanggaran HAM, tim-tim
itu kan juga melaksanakan tugas negara saat itu. Nah, sehingga inilah yang harus lihat mikul dhuwur Mendem jeruk. mendem jero. Ini harus kita pahami bersama bahwa kita memberikan suatu kritik terhadap setiap kepemimpinan, ya termasuk Bung Karno, tidak boleh kehilangan konteksnya. Oke. Melihat apa yang terjadi dengan Bung Karno pada tahun 65 tidak boleh terlepas dari konteks pertarungan ideologi geopolitik saat itu. Last question, Mas. Ibu Mega akan tetap memimpin PDI Perjuangan? Itu suara akar rumput. Apalagi ke depan masa-masa krusial bagi bangsa dan negara ini. Ya kita objektif melihat kepemimpinan ke depan dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Hari ini saja Bank Indonesia sudah menaikkan basis point 25. Tetapi rupiah kemudian tetap melemah. Dan kemudian perang yang belum usai di Timur Tengah, Rusia, Ukraina. Ini kondisi-kondisi krusial yang harus kita mitigasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menciptakan suatu krisis. Karena tantangan-tantangan itulah termasuk di dalam pertemuan-pertemuan para kepala daerah tadi, ketika saya bertanya bagaimana kepemimpinan ke depan, mereka mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Toh Dalam kepemimpinan kita kan Bu Mega memberikan satu direction, membangun kultur partai berdasarkan ideologi partai, pemikiran-pemikiran Bung Karno, sehingga generasi-generasi baru itu selalu disiapkan. Tetapi kami memerlukan pemimpin yang memang menjadi sumber dari seluruh pergerakan partai di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah, dan itu hanya Bu Mega saat ini. dalam bayangan Anda, Indonesia ini diancam krisis gitu? Dari indikasinya sudah sangat jelas. Bagaimana persoalan pangan saja. Baru kali ini kita tidak bisa mengendalikan harga beras. Mau mengimpor, dunia dihadapkan pada krisis pangan. Sehingga untuk mencapai target impor juga tidak mudah. Belum terjadinya persoalan-persoalan real di dalam kehidupan pertanian kita. Sehingga itu akan terjadi, karena itulah kami harus melakukan mitigasi agar itu tidak terjadi. Ketika kami punya komponen 3 pilar partai di daerah-daerah, kami melakukan hal-hal misalnya dengan menanam 10 tanaman pendamping beras. Ini sudah 3 tahun dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kami mendidik petani agar memahami terhadap perubahan-perubahan iklim global. Sehingga satu-satunya partai yang paling sering mengundang BMKG itu hanya PDI Perjuangan, karena kami diajarkan oleh Bu Mega untuk peka terhadap perubahan alam ini. Oke, matur nuwun Mas Hasto Sama-sama. telah Terima kasih. menyita waktu. Itulah obrolan saya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terima kasih tentunya kepada Sekjen yang telah memberikan kesempatan kepada saya di perdana di Back to BDM Reborn dalam kanal khusus. Silakan memberikan komentar dan mengkritik gagasan-gagasan dari Sekjen PDI Perjuangan. Thank you.